mendadak one way kali gua. Mendadak. Kan belok kanan lagi tuh. jalurnya belok kiri, di kiri nih kayak di Jakarta. Nah, tapi di depan disuruh ke kanan lagi, jalurnya pindah kanan lagi. Nah, ini membingungkan kadang-kadang. Kiri ke kanan, aduh. Karena kanan kiri pada sudak-suduk. Tinggal di Meksiko ini visa 25 hari, saya harus kasih deposit $200. Nanti kalau keluar baru bisa diambil. Dan ini kenapa $200? Karena mobilnya tahun 96. Tapi kalau mobil di atas tahun 2000 harus bayar $400. Itu uang jaminan ya. Jadi kalau mobilnya sampai nabrak atau mobilnya bermasalah, uangnya akan hilang, tidak dikembalikan. Ya, ikuti terus perjalanan ini. Kita sekarang akan menuju ke Mexico City. Kita akan berhenti dulu nanti di beberapa kota. Tol ya, San? Iya. Apa itu tulisannya? Motor 33 ya? Minta sumbangan 16 ya? Enggak, motor itu. 33. Motor 33. Sumbangan kan? Kasih sumbangannya ada kan? Mau kasih apa? Kasih cepet itu, kasih 10 aja. Masukin lubang itu. 10 ya? Ya 10, masukin dulu 10. Enggak tahu sumbangan apa itu. Nggak tahu udah. Udah sumbangan kayak begitu. Ya gua kasih 10 deh. Gila tuh nyegatin padahal nggak ada tol. Bukan tol. Gua tol. Pikir tol, nggak taunya minta sumbangan. Gua kasih 10 sana ke bayar tol san. Saya nggak ngasih. Emang bos lu enggak kasih. Bilang saya nggak ada Spanish, dia ngomong Spanish, no Spanish gitu ya. Itu kalau sumbangan kayak gitu tadi orangnya kan mukanya ditutupin semua, dia nggak mau difoto itu, jadi dia nggak tahu siapa itu. Nah, supaya mereka sungkan, lu ajak ngomong Indonesia aja. Kalau lu kan nggak bisa Jawa. Kalau gua ajak Jawa langsung dia malu gitu loh. Nah, lu kalau dimintain gitu aja ngomong Indonesia aja gitu, nanti pasti dia malu dah. Kalau malu udah nggak diterusin, udah bisa ngomong. Tapi kalau ngomong Inggris dipaksa. Nah, tadi saya ngomong Inggris juga dia minggir. Bilang Spanish, no Spanish gitu aja udah. Mukanya nggak ada yang dibuka kan nggak ada yang buka mukanya, nggak kelihatan loh. Jadi mereka nggak mau diidentifikasi tuh. Ya orang-orang kayak gitu lah. Ya nggak. Anak muda idealis nggak tahu tuh duitnya buat apaan, nggak punya kerjaan kali. Kerjanya malakin orang dari kecil kayak gitu. 89. Kita sampai di Puebla, tol Puebla, Meksiko. Bayar auto 89.000. Aku masih kasih buat sini. Ini gua biar enggak ke sini. Oke. Katolik. Rio San Miguel. Ya, ini. Kayak di Amerika ya. Memang ini udah di Amerika, San. Gua ngomong sama orang Argentina. Next time, 6 months later when I arrive in America, I want to change blah blah blah. Yang mana?
what you think you are now? Where do you think you now? You are in America, friend. Gue digituin lu, San. We are Americans, dia bilang. You should tell not America, not USA. We are USA now. Ngomongnya gitu, San. Ya. Ini tanahnya masih tetap tandus ya, di mana-mana kok tanahnya kan kapur ya. Ya, ini memang sudah Indonesia itu sudah pilihan lah. Istilahnya kalau dunia ini ladang, Indonesia itu, daerah Indonesia itu yang paling subur. Dimana ada volcano ya itulah. Tapi rata-rata kalau daerahnya terlalu subur, itu rakyatnya itu makmurnya agak susah, San. Karena industrinya lemah gitu loh. Justru orang-orang yang tanahnya tandus ini kayak Amerika segala itu jadi teknologinya jadi berkembang. Ini Argentina kayak begini, San, jalannya, San. Rata-rata kayak begini semua Argentina, dan tapi lebih sempit terus nggak ada trotoar samping, langsung batu-batu. Jadi kalau lu mogok bisa disikat truk dari belakang. Terus jalannya banyak arus air itu loh, lubang-lubang jadi bolong, garis-garis gitu loh. Itu kalau naik motor masuk bisa oleng gitu. Tanahnya juga kayak gini, tandus-tandus gini ya. Sama kayak gini, lebih worse malah, nggak ada hijaunya kan. Itu udah deket kutub selatan, Argentina ke bawah itu, deket Ushuaia itu. Di sana banyak flamingo, dan pinggir-pinggir jalan flamingo banyak lagi minum makanin kepiting. Tapi tempat camping banyak sono, aman tempat camping. Itu kalau tempat camping kalau pagi di sono morning call-nya burung nuri, betetnya banyak banget, berisik itu, kakak tua banyak. Ini ditanemin sekarang nih pinus. Udah deket kota nih, ada penghijauan. Ya, di depan banyak tanaman kaktus. Wah, ada Chevrolet 51 nih. Keren, mulus. 2 pintu lagi. Kiri kok langsung jadi kanan, kan? Alah ya, kok jadinya exit. Ini gimana nih? David Alfaro Siqueiro and Jose Clemente Orozco, in the aesthetic of the muralism, they introduce something that is kind of the narrative of the Mexican identity. So that's why in this wall we can find, for example, over there, the Xoloescuincle dog in the beginning and the ending of the painting over there. This is the dog that is portrayed on the Coco movie, but also is part of the presence. Yeah, I can do very messy. Ya, ini jenazahnya seorang pastor berumur 1500 tahun, tapi masih utuh ya. Ini yang ada di Meksiko. Beliau adalah salah satu penggagas yang membangun jalan dan sebagian kota di Meksiko. Karena ditangkap polisi melanggar jalan.
Ya, Puebla. Ini waktu revolusi tahun 1910, 18 November. Ini ditembakin, nih gedung ini ditembakin, masih banyak bekas-bekas pelurunya. Ya, masih dilestarikan, yang tidak dibersihkan. Ini dibuat museum sekarang. Ada di Puebla, yaitu 200 km sebelum Mexico City. Yes. I live for 1 hour away. Oh, okay. My daughter in foreign town. I love foreign town. My favorite burger place is foreign town. What is your daughter's name? Huh? What is she doing? Working in a restaurant. Todos los artículos de belleza a precios bajísimos. Siempre con agua fría hacia el niño. Cuida tus ojos. Ya, ini ada layout kota Puebla yang di Meksiko nih. Teman-teman, ini di sampingnya adalah influence dari Arab Muslim ya. Dan ini adalah katedral. Jadi desain daripada bangunannya ya itu ada yang seperti masjid ya. Jadi ini zaman dulu itu Muslim juga berbarengan masuk ke sini dengan agama Kristen. Ya, inilah di Puebla, Meksiko. No, and actually the locals say if you came to Puebla, you did not enter the cathedral, you did not came to Puebla. The Cathedral of Mexico City and Puebla, they share the same design that is known as basilical design. What is in the details that makes it more impressive and more interesting from my point of view. Starting from the towers, 10 meters taller than the towers of Cathedral, and they drop it down. They don't explain Ya, ini bel yang di atas beratnya 8 ton. We're done. Maybe we should sell this bell or melt it. We don't know. So let's go away. And the next day in the morning, when the first light touched the tower, the bell was already in its place. Who do you believe did it? That's correct. Angels, the angels of the city of Angel dah. Puebla. That's why they are guarding us in the fence, protecting us. Great.
Oin loh San, sebelah kanan, jembatan kanan. Hah? Tadi kan ada kuntilanaknya katanya, jembatan kanan putih buang koin. Di Kuntilanak. Ya. Untung kita mampir di kota ini San ya. Tambah pengetahuan. Di muralnya di sampingnya tabrak mobil. Mana tabrak mobil? Rusak tadi tutupin kayu. Oh nggak lihat gua. Sayangnya bayarnya kurang. Nggak, dia tak suruh maju ke depan, tak suruh bersihin dulu yang di depan, 100 meter ke depan. Tenang aja. Ini sedang dikawal nih. Kita mau menuju ke Mexico City sekarang. Kita memerlukan pengawalan. Tadi saya pesen 5 orang doang, San. Saat berenam sama sopir. Ya udah dikirim 1. Ada 5, mungkin 6 di pada tengahnya ada 1 orang. Pesan pokoknya konstan aja ya, jangan ngebut-ngebut katanya. Oke. Saya suruh belok kiri dikit, katanya masuk kiri. Oke, ikutin masuk kiri. Bagus dari tembak ya. San, jangan hilang, cepat deket nanti hilang. Iya dia bilang nanti sampai perbatasan aja, gitu nanti dia kontak sama temannya ganti orang. Oke, di kopi. Ntar kalau tempat enak di pom bensin aja ngopi aja kita dah, San. Sekalian kita isi, San. Bayar tol, San. Ada yang bilang katanya ini banyak security keliling karena sebentar lagi ada pemilu, San. Di mana? Di sini katanya. Mungkin nggak tahu ya jadwal pemilu di sini. Kan November apa? Kalau di Amerika. Iya. Warung-warung truk banyak nih pinggir jalan. Bukan carpool kan? Nggak ada carpool sini tadi. Ya, udah ke kanan tuh merahnya. Macet ya, mungkin pintu gerbang tol. Nah di sini seperti di Indonesia itu jual kerupuk, asongan kerupuk. Kemarin saya coba beli 1 pak, saya habisin. Paginya nggak ada suara, mulutnya serak, tenggorokannya. Wah minyaknya nggak karuan lah ini kerupuk ini. Depan ada Pemex. Oke, depan kita stop, isi solar dulu deh. Kanan jalan ya? Iya, kanan jalan Pemex. Oke, saya pindah kanan, jalur kanan. Buat pelan-pelan, San. San, beli itu nggak
nggak bisa ngomong besok San. Serak. Kerupuk murah dibeli. Sebetulnya kalau mahal gampang, kerupuk di Jakarta belinya. Pasti mahal kan? Nyonya Shop dong. Enak tuh Nyonya Shop. Sidoarjo. Rupanya bisa loh yang belakang. Stop San. Itu bukan diesel. Diesel hitam kok. Bukan sampah dulu ya. Mulanya tutup San. Belanya tutup kan? Isinya bayar. Ada mesin nggak? Ada kart boleh nggak kart? Bisa. Udah tanya? Udah tanya belum San? Bisa. Konstruksi di belakang tadi. Ya ini teman-teman, ini sekarang kita sudah mau mendekatin ke Mexico City ya. Jadi trafficnya Kita kena di depan nih. amburadul nih. Ya depan juga macet lagi San. 30 kilo bisa 1 jam lebih nih. 24 kilo, 44 menit, 24 kilo ya macet. Ini kalau masuk Mexico City sudah stres deh gua. Kalau bisa nanti sore saya mau ini nih, cari Cambio nih. Mau tuker lagi? Dan tuker lagi. Karena perlu duit cash tuh kalau nanti perlu Uber. Ya kita Uber ya, harus beli cash. Saya tak hitung dulu deh. Kemarin saya kan ngambilnya 2 kali tuh, 3.000 sama 5.000, 8.000. Nah sisa berapa saya mau hitung dulu nih. Mexico City itu berapa kali Jakarta ya gedenya San? Sama Jakarta gede mana San? Ya Mexico City. Ya tapi kan ya highway-nya gede, lebar-lebar, jadi udah kemakan jalan aja. Kalau rumah penduduknya mungkin padatan Jakarta kali ya. Enggak, luasannya juga luasan sini udah dari total areanya juga. Penduduknya nggak tahu 2 kali lipat. Iya. Ya, Uber San, pakai kereta gantung tuh San, lu lihat tuh San. Itu kayak di Brasil ke favela itu. Nggak tahu kemana itu. In 500 meters, continue straight. Tanjakan Grogol Cawang tuh San, sebelah kiri San, macet. Jempol tuh sama si. Ini perhatian juga orang itu ya. Iya. Hotel kita di depannya stasiun nih. Nah, di depan stasiun ada Walmart. Nah, di sini daerahnya rada-rada miring-miring dikit, nggak tahu ini. Tapi ada polisi nih Pak, senapan, Pak pistol. Saya nggak tahu. Tunggu saya di Starbucks aja. Ada apa di sini? Kita coba jalan-jalan dah, coba. Biasanya kalau ada transaksi yang banyak pedagang-pedagang, biasanya banyak orang nggak jujur, banyak kriminal. Tapi ini karena ini Mexico City ya, kita juga saya nggak jelas mana yang aman, mana yang kurang aman. Semeleh aja deh, pakai feeling. Ini motornya asik-asik tuh motornya. Ini keren nih. Nah ini ada Starbucks nih. Starbucks di sini mahal, padahal kopinya kopi Jawa
dan kopi Sumatera. Nah, saya masuk mengantri. Nah. Ya, kita naik Toyota Avanza ini. Nih, ini bikinan Bantar Gebang nih. Nah. Setir kiri Avanzanya. Ini Avanza Meksiko. Bravo, never stop overlanding. Ya teman-teman, ini bikinan Kerawang ini, mobil ini. Ya, ini Avanza nih. Di sini banyak sekali dipakai untuk Grab ya. Saya naik Grab nih di Mexico City. Jadi terima kasih kepada teman-teman di DWA ini yang sudah berkontribusi membuat produk ini sehingga bisa masuk mancanegara. Ya, cukup rapi dan ini sudah cuánto kilometer? ¿Cuántos kilómetros tienen? Oh, 50.000. 150. Oke, sudah 50.000 nih. Ya, cuma rupanya nih orang jarang pakai AC, jadi ngirit, makanya banyak debunya ini. Cuman saya sudah kasih tahu, suruh cuci pakai foam bisa. Ya, inilah produk-produk Indonesia yang sudah ada di mancanegara. Bravo, never stop overlanding. Ini dashboard bagian di Mister copot ya, karena di Meksiko udaranya panas sekali ya. Ini perlu di improve nanti ya. Ya, ini copot, jadi karena beda material antara dua material, jadi dia memuai. Ini akhirnya tidak bisa rapi ya. Mungkin R&D nanti bisa coba menginvestigasi lagi ya, karena di Meksiko ini hawanya cukup lumayan panas nih. Aquí, adelante. Está ya. In the front. Sí, claro. In the end, Johan, we stop at the end of the traffic light. I saw a lot of buses tour there. Not here, it is on the road. Ya, ini Avanza yang ada di Meksiko. Gracias. Ya. Nih mobil Indonesia, mobil Kerawang nih, sampai Meksiko. Dalamnya headliningnya bikinan DWA, Bantar Gebang, Bekasi. Bravo, never stop overlanding. Ya, ini di sentrum Mexico City. Hari ini hari Sabtu. Ya, ini adalah salah satu bangunan De Bella Artis untuk museum art.
Ya, ini di Mexico City ada Chinatown nih. Ntar kita samperin dah. Kita sekarang mau naik bus dulu, city tour. Hari ini ada ganjil genap, jadi mobil kita tidak bisa jalan. Ya, hari ini kita harus naik mobil kendaraan umum. Dan besok hari biasa, karena mobilnya umurnya sudah 15 tahun, hanya boleh jalan setelah jam 11 siang. En el lugar donde se ubicaba el convento de Santa Isabel. En octubre de 1904 se inició la construcción mexicana en contra del ejército francés en la batalla de Puebla. Su aviación cruzó la Alameda con la Catedral Metropolitana. En la esquina de Filomeno Mata está ubicado el Banco Porfiriato. Los gobiernos encargados de la revolución y hasta mediados del siglo XX, el Zócalo se caracterizó por poseer jardines, arboledas. El nombre del edificio se debe a que el proyecto evocaba al pabellón morisco Cosquico. La obra aborda 6 pasajes históricos. Bangunan Ritz-Carlton, Mexico City. Kita meliwatin daerah seperti Beverly Hills nih ya, yang ada di Mexico City. Semua banyak barang-barang branded. Ini salah satu jalan yang dipenuhi oleh barang-barang mewah. Ya, semua butik-butik terkenal dunia ada di sini. Orang ngamen di pinggir jalan pakai musik putar di Mexico City. Parada Plaza Carso. Capital Bus le recomienda visitar Museo Jumex, Museo Sombaya y el Oh, tukang lap mobil udah sampai sini. Kacang pak, kacang pak, kacang. Aduh, Pak, ini ke Pulau Gadung nggak? Pulau Gadung pak, bentar lagi pak. Waduh. Sesemanis. Ayo pak. Ayo Pulau Gadung. Ayo. Aduh, Om saat teman punya teman udah 3 bulan nih jadi sekarang jadi kerja di terminal. Pasar Senen Pulau Gadung. Lu ngetem ya? Ngetem di perabatan nih, nggak boleh nih. Main jadi benar pak, Oh. ¿Sabías que el valle más grande del mundo?
teman-teman, kita melewatin satu jalan di Meksiko yang semua kanan kiri banyak butik-butik ya. Ini daerah mahal nih ya, jadi merek-merek terkenal dari baju, dari jam ya, dari alat-alat kosmetik, semua yang terkenal ada di jalan ini. Ini Mexico City. Ya, ini tempat-tempat berkumpulnya bar dan restoran-restoran nih di Mexico City. Ini jual gorengan sama makanan. Tapi nggak ada nasi ya, semua roti. Organización de esta colonia. El 21 de marzo de 1906, aniversario del nacimiento de Benito Juárez, el gobierno de la ciudad resolvió denominarla oficialmente como Colonia Juárez. Ya, ini tukang ngamen di Mexico City nih, pakai anak kecil nih. Anak kecilnya diputar-putar di atas. El escritor Carlos Fuentes. Se le considera como una de las principales obras de inclusión social para la comunidad LGBT. Es un lugar cosmopolita por excelencia, que conjuga los centros comerciales, de entretenimiento y financieros más importantes de la ciudad. Construida en la época del Imperio de Maximiliano y llamada entonces Paseo del Emperador o de la Emperatriz, en honor a Carlota, su esposa. Ya teman-teman, hari ini saya tidak naik mobil karena hari ini kena ganjil genap. Di sini diberlakukan ganjil genap. Dan untuk hari biasa itu juga ada peraturan lagi. Jadi ganjil genap di sini itu hari Selasa dan hari Sabtu. Dan untuk hari biasa, berhubung mobil saya umurnya 15 tahun ke atas, maka boleh jalan setelah jam 11 siang. Jadi untuk besok dan selanjutnya, selain Selasa dan Sabtu, saya harus bisa meninggalkan hotel itu setelah jam 11 siang. Nah, ini peraturan di Meksiko ini banyak yang tidak tahu. Kalau tidak tahu, bagi para overlander hati-hati karena katanya dendanya bisa mahal, bisa 100 sampai 200 US dollar. Jadi terus setiap negara punya peraturan beda-beda. Bravo, never stop overlanding. Ya, ini babi panggang, ini bawang putih. Ya, ini yang interesting nih. Lalapannya pakai kaktus, lalapan kaktus. Nah, ini sapi. Habla tu chavo. Ya. Saluda a tu hijo. Ya.
Pig, babi, jeroan babi. Pork, Chamorro. ya. Chamorro. Nah, ini makanan Meksiko. Waduh, ini ada soto Bandung. Soto daging. Bogor. Soto daging. Tapi nggak pakai santan. Wah, mantap tuh jeroan. Tapi rasanya pakai tomat deh. Nasi soto campur nih, soto campur. Ada nasinya? Ada. Bukan. Bukan nasi. Bukan. Corn. Oh, bukan ya? Ini bukan nasi. Pakai Ini kok kayak corn tuh, ya kan? Jagung. itu yang kayak apa sih namanya tuh? Yang putih-putih itu. Kol. Yang bukan nasi ini. Nah, ini saya makan yang kecil aja. Nah, ini yang Pak Sani sama ini makan kaki babi nih. Waduh. Babi. Kaki babi itu. Enak amat. Ya, saya makannya apokat sama ini aja. Sehat. Berikut pork leg. Oke. Nah, kita makan dulu nih rame-rame. Wah, mantap nih makanannya, babi sama sapi. Wah, ini tuh kaki babi. Pork knuckle. Masuk. Pak, kemana nih, Pak? Ayo kita mau ke Planet Senen, Pak. Udah gitu langsung ke Grogol. Ayo masuk. Ayo. Senen, pasar Senen. Ayo. Masuk. Ayo, Pak, masuk, Pak. Ayo, masuk. Planet Senen. Ayo. Ayo, Planet Senen, ayo. Tarik, Pak. Yuk. Wah, ini ada kayak kelas nih. Plaza Manuel Tolsa, Caballito y Munar. A mano derecha encontraremos Mexico la City, Plaza ni qué Manuel clase, Tolsa, creen. la escultura de Carlos IV, llamada popularmente el Caballito, y el Museo Nacional de Arte. Masih aus sebenarnya. Ya, ini teman-teman nih, mobil Toyota kecil yang naik raksasa nih, gendut-gendut nih. Tuh. Orang Meksiko gendut-gendut semua tuh. Avanzanya hebat ya. Hebat, mantap. Ayo cepet. Ayo tante, urut tante. Pas tuh, Tante. pas tuh. Kita minum. Nyaman. Orang gitu. Oh, dia gendut semua. Tuh, Avanza buatan Kerawang, mantap. Ya, di Meksiko juga ada orang mengumpul sampah nih, orang-orang homeless. Jadi di negara mana? La Virgen de Guadalupe y las fiestas del 12 de Selalu ada. diciembre en el Cerro del Tepeyac, Ya, di con la depan adalah petición gereja de que se le Guadalupe. construyera un templo ahí mismo. Kita sedang El indio mau se ke entrevistó con el Guadalupe. obispo Fray Juan de Zumárraga, pero este demandó una Ya, ini Zumárraga con una arak-arakan ofrenda de Maria rosas que le había akan dibawa concedido ke la Virgen gereja. María tras la cuarta aparición desde el 9 de akan diciembre. dibawa Al ke dejar gereja las flores a los Guadalupe. pies del religioso, se plasmó en la ropa de Hay una gereja Juan yang sangat la imagen terkenal de la guadalupana, estampa di que Mexico actualmente se venera de la Virgen. La City. copia más antigua del relato Nican Mocogua se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York. Ya, di sini banyak polisi nih. Penjagaan ketat karena di sini Basilia Guadalupe, gereja Katolik yang paling terkenal dengan Marianya. Ini ikonnya Maria sedang akan didoakan di gereja Guadalupe di Meksiko.
Kita ikut masuk ke gereja di Mexico City bareng sama mereka. Ya, di depan kita adalah gereja Guadalupe ya, ada patung Maria. Kita akan ke sana sekarang bersama arak-arakan dari Mexico City. Ya, ini kompleks gereja Basilika yang ada di Mexico City. Maria de Guadalupe yang ada di Mexico City. Pisos y una altura de 188 metros. Su estructura moderna de ingeniería mexicana la ha mantenido intacta pese a estar ubicada en una zona altamente sísmica. Las arterias viales donde se hallan son representativas del dinamismo comercial. Yo tengo que
malam minggu ya, banyak pengunjung, jalannya ramai sekali. Ini di Chinatown di Mexico City. Ya, ini kayak di Glodok nih, pasar pagi. Ini ada di Mexico City sekarang, Chinatown. Ya, por ahí te gusto. Suasana malam minggu nih di Mexico City. Ya teman-teman, di Meksiko kereta apinya ini tidak pakai roda besi ya, tapi dia menggunakan ban mobil. Jadi tidak berisik. Ya, saya tidak bisa nyebrang jalan ya. Ya teman-teman, sekarang saya pagi ini jam 11 lebih ya, saya ke embassy karena tadi rencana saya mau berangkat jam 10. Tapi menurut peraturan mobil saya umurnya sudah di atas 15 tahun, jadi saya harus bisa di jalan tuh setelah jam 11 siang. Jadi saya janji dengan KBRI jam 12 ya, ini sebentar lagi, sudah kurang 6 menit lagi kita akan langsung menuju KBRI. Ya, ikuti terus perjalanan di Mexico City ini. Kita akan ketemu Pak Dubes juga, akan sowan, akan ketemu dengan rekan-rekan di KBRI, dan setelah itu kita langsung nanti akan bertolak menuju ke León. León ada di sebelah utara, itu kurang lebih 389 km, dan kami akan nanti lusa baru kita cross border ya, kita akan masuk melalui Texas, dan sebelumnya kita mungkin tinggal dulu di Monterey satu malam, dan nanti waktu di border Texas kita usahakan kita akan cross bordernya sekitar jam 11 atau 12. Bordernya namanya Laredo ya, kita akan melalui Laredo, dan insya Allah kita bisa nyebrang dengan lancar ya, karena kita sampai hari ini saya belum apply asuransi. Jadi teman-teman, di Amerika kita harus ada asuransi yang memang direkomend oleh negara itu, yaitu untuk overlander, dan ada yang 1 bulan sampai ada yang 1 tahun. Dan sebagai informasi, untuk yang 1 tahun kurang lebih kita harus bayar $900. Itu road insurance kecelakaan dan dengan korban dari third party. Tapi kalau dengan mogok ya, mogok atau kita harus dibantu towing, atau kita akan di di servis di perjalanan di highway, kita mesti nambah lagi 150, dan ada fee yang lain plus tax, total $1.300. Cukup mahal teman-teman. Jadi yang mau ninggal mobilnya di Amerika 1 tahun, kita harus sediakan dana sekitar 17 atau 20 juta ya. Nah, inilah risiko kalau kita membawa mobil ya. Jadi ikuti terus perjalanan untuk masuk ke USA ini. Bravo, never stop of learning. Kita sudah mendekati embassy ini ya, sebentar lagi kita akan masuk ke gerbang embassy dari Indonesia, KBRI yang ada di Meksiko. Gerbang embassy dari Indonesia, KBRI yang ada di Meksiko.
Parkirnya itu ada yang jaga tuh San. Ada yang jaga di pintu. Gua diklaksonin lagi. Gua telepon dulu deh. Istri saya, Buminar. Halo Bu Samuel, salam kenal. Ini Pak Sani. Selamat datang Pak. Istrinya baru terbang tadi pagi. Ah, yang kemarin nungguin Iya. infonya Pak ya. Oh. Baik, baik. Selamat datang Pak. KBRI Meksiko, saya Ketut. Ya. Bali, Ketut orang Bali terdapat. Ya, baru bisa ketemu sekarang karena weekend, long weekend toh. Ya, Kemarin. iya. Lagi KBRI lagi tutup kemarin. Ya. Mari Pak. Ah ya, lem. Oke. Kita juga belum ekspor banyak sih. Bapak dari Bali ya? Bali Pak. Bali tapi tinggal Jakarta. Oh, tapi gede. Ah iya, dari Bali ya. Kuliah Bali. Oh ya, Kuliah di Jakarta. Dayana, bukan? Oh, di kuliah Jakarta. But the thing is like Iya, iya. panas di Meksiko. Iya, iya. Kapan sampai wilayah Meksiko? Kita masuk tanggal 26. Oh 26, udah lama dong. Udah lama, tapi kita masuknya dari bawah. Dari mana siapa? Dari mana ya? Nah, ini kenal Dari Belis. Oh dari Belis. Iya. Bimo. Sani. Minar. Oke, Pak. Oh dari Belis. Belis, Pak. Oh ke Belis dulu. Iya, kita Guatemala ke Belis. Kita mulainya dari awal perjalanan ini dari ini Pak, dari Kolombia. Oh. Tahun lalu dari Uruguay. Saya udah 2 tahun di sini Pak. Di wilayah ini. Bukan ke Ushuaia dulu, saya sendiri. Kemana? Ushuaia. Oh oke. Terus? Jadi saya dari Uruguay ke Ushuaia itu saya sendiri, terus baru Pak Sani setelah setahun Pak Sani gabung sama istri saya juga gabung datang di Uruguay. Uruguay. Jadi Pak Sani ini ke bagian tengah sama utara, yang selatan belum. Oh. Jadi kita sempat sama-sama di 2014. Cuma 2 hari besok pulang tahun kita ke 10 nih di jalan. 10 tahun maksudnya. Ya. Nggak pulang-pulang. Pulang buat visa. Mobilnya nggak pernah pulang. Mobilnya nggak pernah pulang. Nggak pernah pulang. Mobilnya titipin. Titip ya, diuntung mana-mana titipin. Masuk dulu ya. Pak Tatang salam buat Pak Devi katanya. Oh iya Pak. Ke Kolombia. Tinggal di mana di sini? Di mana? Kemarin di hotel itu di daerah mana ya? Karena saya mau ngantar tadi pagi ngantar istri balik ke istri San Francisco. Oh, istri saya ikut sampai dari Cancun sampai sini aja. Ani, Pak Hoke, selamat datang di Mexico City Pak, di KBRI. Sengaja saya kenalkan, nanti kalau lagi masih di sini ketemu di jalan mereka ini tim kita Pak, segini nggak banyak. KBRI-nya nggak banyak kalau dibandingin KBRI di Amerika gitu ya, atau di Jepang atau di Beijing gitu. Kita total tuh paling 15 orang ya, 15 orang ada ya? Ada ya kira-kira 16 ya? Total sama lokal staff? Iya. Ya, 16 orang gitu. Nah ini pasukan kita, jadi selamat datang sekali lagi. Kami bangga Pak, ya orang Indonesia yang mau keliling dunia itu naik mobil, bisa bilang senang saya lihat petualang-petualang Indonesia yang bisa keliling-keliling. Wilayah Meksiko cukup besar Pak, garapannya kalau dihitung itu sama dengan Indonesia kalau disatukan. Jadi luasnya kurang lebih hampir 2 juta kilometer persegi. Sama Indonesia juga mulai sekitar situ. Kemudian KBRI Mexico City ini membawa 4 negara Pak. Jadi ada El Salvador, Guatemala, dan Belize. Itu kita punya konsul di masing-masing negara itu. Jadi kalau kemarin dapat masalah di El Salvador, harusnya kota-kota kita juga Pak gitu. Karena wilayah kerja kami gitu. Tapi tadi saya juga baru berunding, memang El Salvador akhir-akhir ini agak sulit karena dia baru pemilu segala macam. Nah, saat ini ya saya udah
5 tahun, Pak, ada 5 tahun di sini, dan banyak hal yang sudah kita capai, dan kita ingin teman-teman yang berpetualang di sini bisa bercerita kepada kita semua gitu kan. Mungkin nanti ada yang mau pensiun terus menjadi petualang, kita nggak tahu, Pak. Tinggal kesanggupannya aja gitu kan. Karena Bapak juga tadi cerita karena berangkat tuh rambut hitam, sekarang udah putih pulangnya kan. Nah, makanya 10 tahun gitu. Jadi kalau di prepare dari sekarang, ada yang mau berpetualang, silakan tuh. Coba ditabung dari sekarang, kemudian bisa tanya-tanya. Jadi itu Pak, sekedar pembukaan dari kami. Sekali lagi selamat datang, terima kasih kami telah dikunjungi. Seadanya Pak, kita bisa nyiapin ini. Mudah-mudahan bisa lebih lama di sini. Saya dengar mau dalam waktu dekat mau berangkat ke Amerika Pak. Ya, 3 hari lagi Pak. 3 hari lagi. Karena misalnya dikasih cuma 25 hari. Oh oke. 25 hari. 25 hari Pak. Oh, oke. Jadi kalau 25 hari, kalau datang tanggal 26 berarti harusnya bisa sampai 2 bulan. Masih bisa kan? 20. Masih ya semingguan lebih lah, masih bisa. Perjalanannya keluar dari sini kan nggak cuma 3 hari kalau lewat metro ya. 2-3 hari. Kita mau lewat Bahaya. Bahal lebih lama Pak. Iya. Harusnya baru kejadian yang Pak di Tahapan itu ya 3 orang dibunuh. Oh iya. Nah kalau kita sih ya mudah-mudahan enggak lah. Apalagi Bapak nih udah kelihatan senior jadi kan. Baik, silakan Pak Oke bisa bercerita pengalaman, bisa didengar nanti Pak Sani juga, silakan Pak. Terima kasih Pak Cepi yang sudah menyambut kita. Jadi sebetulnya nama saya Hauke ya. Jadi saya ini sebetulnya asal dari Temanggung Pak, Jawa Tengah Pak, Temanggung Pak. Ya. Adi Temanggung ya. Waduh, Tonggo. Bisa sama-sama juga jadi petualang. Jadi karena saya waktu kecil itu saya ini sudah mengembara untuk 12 tahun. Saya sudah ke Jakarta, ke Semarang, ke Jakarta, ke Australia. Jadi saya ini terus terang dididik sama orang jalanan, bukan dididik sama ayah dan ibu. Saya bukan orang rumahan gitu. Jadi saya di situ tuh saya belajar bagaimana cara hidup orang di jalan itu kayak apa begitu. Akhirnya waktu saya kerja, saya memang punya obsesi nanti kalau sudah pensiun mau apa. Saya udah pikirin orang pensiun macam-macam. Ada yang mau sama anak cucu di rumah, tiap hari gandeng tangan ke mall, macam-macam dah. Saya berpikir wah saya mau keluar negeri aja. Istri saya yang tahu ceritanya semuanya. Makanya sekarang saya juga ajak dia lah separuh dari berapa setahun lah, sudah setahun. Nah, akhirnya mimpi saya ini pas saya umur 59 saya pensiun, saya langsung bilang sama istri saya mau keluar negeri naik mobil. Istri saya ini cuek orangnya. Begitu harinya mau, bener kamu pergi? Iya. Terus saya cerita sama Pak Sani. Pak Sani bilang saya juga mau ikut, tapi saya bilang kalau bisa jangan bawa Jeep Mercy karena kita kan punya Jeep Mercy, karena di Jeep Mercy ini kalau di daerah Rusia di mana-mana sering dirampok. Belilah VX saya bilang. Akhirnya Pak Sani itu seminggu beli langsung berangkat gitu. Nah kita berangkat 14 Mei 2014, ini pas tahun nanti besok 10 tahun. Akhirnya kita ke Malaysia, udah di Malaysia, nah baru kita eksplorasian semua itu Pak. Eksplorasi semua, waktu mau masuk sebagai guide nggak bisa. Akhirnya kita gabung sama tim Malaysia. Bayarnya mahal, 1 bulan itu saya bayar 2 orang 14.000 hanya untuk izin dan hotel, tapi belum solar. 14.000 dolar US dollar itu sampai di perbatasan Mongol dan harus pulang. Saya bayar 1 jalan, saya nggak pulang, istri pulang karena saya punya cucu kedua. Nah, cucunya waktu itu sekarang udah 8 cucu saya, waktu itu masih 1. Cucu kedua mau lahir, ibu pulang, saya sendiri tuh solo driving masuk ke Mongolia. Nah di Mongolia saya kecelakaan, mobil saya terbalik, total loss bodinya. Saya nggak ngomong sama istri saya, ngomongnya itu setelah istri saya lihat YouTube-nya. Kok nggak ngomong ya, itu udah lama. Waktu itu kalau saya ngomong nggak boleh berangkat lagi kan. Jadi saya punya prinsip kalau saya susah, kalau saya bisa atasin jangan buat susah orang lain lah. Itulah tanggung jawabnya. Nah, akhirnya saya ke Rusia. Pak Sani yang tadinya pulang ke Malaysia, dia ikut rombongan Malaysia lagi, dia ke Tibet, Kazakhstan, karena tujuannya London. Kalau saya Trans-Siberia, itu di situ saya banyak masalah karena kan Trans-Siberia Road of Bone itu kan temperaturnya -10, -5, wah problemnya banyak gitu.
Saya sendiri solo driver ya, karena tapi kita punya Bible, istilahnya orang Bible, yaitu iOverlander. Jadi kalau kita buka di application, kalau iOverlander itu seluruh orang yang overland di dunia itu ada. Jadi kalau kesulitan kita buka di situ. Ini aja jalur Ushuaia Alaska nya ada 5.000 orang wirawiri di seluruh dunia. Cuman dari Indonesia mungkin cuma kita. Ya, jadi akhirnya saya bertemu Pak Sani, kita ngopi-ngopi di Prancis. Ngopinya juga cuma 1 jam. Habis itu Pak Sani kemana, saya kemana. Karena begini, pertemanan kadang-kadang tuh interestnya tuh beda. Jadi kalau gua mau foto di museumnya Beatles, saya mau foto di, jadi interestnya beda-beda gitu. Kayak orang shopping lah, pokoknya nanti jam 12 ketemu di sini, kamu ke sana, saya ke sini gitu. Orang juga begitu. Nah akhirnya ketemu, Sani pergi, saya pergi lagi. Terus kena COVID, bingung semua. Pak Sani end up-nya di Belgia, saya end up-nya di Holland. Pertama di Jerman, terus saya pindahin mobil saya ke Holland. Sempat 2 tahun kita berhenti. Tapi berhenti di Europe, tapi kita tetap jalan di Indonesia. Indonesia itu COVID kan, suruh karantina. Saya nggak karantina di rumah karena banyak tetangga. Saya karantinanya di hutan. Kita tadi overland ke hutan gitu selama 2 tahun. Akhirnya di 2022 November saya bilang ke Pak Sani, saya mau kapalkan ke Uruguay. Pak Sani masih ragu-ragu, ya enggak, saya berangkat sendiri. Dari Uruguay, Argentina, saya lewat Colonia, terus langsung ke Ushuaia, Patagonia terus, sampai akhirnya ketemu bulan kalau nggak salah April atau Mei, Pak Sani nyusul. Nah dari situ sampai sekarang kita berdua. Pak Sani juga bawa istrinya, saya istri saya, teman istri Pak Sani tadi pulang ke San Francisco. Jadi perjalanan ini cukup berkesan ya, karena saya dulu solo driver, sekarang bawa istri. Jadi beda ya. Kalau kita sendiri kan ngurus mobil doang, kalau istri kan ngurus 2, ngurus istri sama ngurus mobil, ya kan. Overheat bisa 2, istri bisa overheat, mobil overheat. Kalau mobil overheat tinggal kasih air, kalau istri overheat repot kan. Ya ini bercanda, tapi intinya disitulah saya lihat ya, setelah saya keliling ini memang kalau kita lihat Amerika Selatan, Tengah ini memang beda karena keamanannya juga beda, adrenalin kita juga beda, dan medannya juga beda. Apalagi dari Medellin, dari Bogota ke Medellin itu gila tuh tanjakannya, dari kali tanjakannya itu truk besar-besar ya, besi kita kalau nggak main handle yang 4x4, kopling rusak semua. Karena Pak Sani sama saya pakai radio, Pak Sani yang buka jalan, saya di belakang. Jadi kita kerjasamanya begitu. Jadi setelah ini rencana saya mau ke Alaska. Nanti ini pulang dulu, terus saya ngambil mobil di LA, saya akan ke Alaska. Dari Alaska kita explore Amerika Tengah, Amerika bagian utara semua. Langsung kita mau kapalkan dari Halifax, kita mau ke Afrika. Tapi berhubung Afrika ini sekarang lagi memanas yang bagian utara, mungkin kita hanya sampai di tengah. Dan itu pun kita nanti menunggu kira-kira tahun depan Mei, karena pas migration animals-nya itu Mei, kita mau lihat itu yang paling bagus katanya. Dari situ kita dari Melbourne mungkin mau di ship, tadinya saya mau ke India melalui atas, tapi mungkin enggak, jadi saya mau ship ke New Zealand, nanti saya explore Australia, terus masuk Timor Leste, udah langsung ke Pulau Indonesia Timur, Bali, pulang Jakarta. Tapi kurang lebih saya targetkan 4 tahun lagi dari sekarang, jadi kurang lebih 2028 saya finish gitu, 14 tahun. Jadi ini kira-kira gambaran ini. Dan dari konklusi semua perjalanan saya setelah saya mengadakan satu benchmarking, bahwa kalau kita lihat alam Indonesia itu tidak ada yang lawan, bagus banget. Saya ini sombong pakai paspor hijau, pamer saya Indonesia. Karena mereka tuh tahu Indonesia itu jauh banget ya, tapi ada apa? Kita kadang-kadang cerita. Itu makanya saya kan di mobil saya gambarin rute saya tangkap polisi. Kenapa benderanya terbalik? Akhirnya, ya saya bilang I'm from Indonesia. My national flag is red and white.
polisi mungkin nggak tahu. Akhirnya saya tulisi From Indonesia with Love. Jadi supaya bacanya nggak kebalik. Jadi kadang-kadang memang Eropa, daerah-daerah terpencil itu indah, tapi orangnya kuper, orang pergaulan Pak. Itu betul-betul orangnya kuper, taunya cuma negara dia doang. Kagak tahu Indonesia, Asia itu seperti apa dinamikanya itu. Nah ini saya juga bangga, saya udah ganti bendera itu sudah 15 kali Pak, karena kena angin sobek itu baru saya ganti tadi malam. Karena gak enak kalau di YouTube kelihatan orang kan Pak, benderanya udah kuno. Saya ganti baru saya. Dan itu kemana-mana saya selalu ditanya. Dan itu ditulisin Pak Sani ada Wonderful Indonesia di serbannya. Kalau saya ada benderanya From Indonesia with Love. Ada petanya begitu. Jadi sekali lagi saya terus terang terima kasih juga ini saya bisa sowan di embassy yang di Amerika Tengah ini. Karena saya terus terang Pak, di Amerika Tengah ini saya merasa homesick Pak. Homesicknya dalam arti kata kok nggak ada yang nyaman gitu loh. Bukan homesick kangen rumah, tapi kangen Indonesia gitu loh. Karena saya bilang sama teman saya depan saya ini, setiap hari makanan bayi kacang di blender. Saya bilang makanan bayi, saya selalu beli nasi putih sama abon aja saya makan. Kalau nggak ayam goreng, kan ayam gorengnya juga pakai tomat, nasinya juga pakai tomat kadang-kadang. Nah kemarin saya posting di Instagram, saya bilang susah cari kambing, rupanya si Mas ini Mas, nah, tahu ada kambing katanya, tapi Sabtu Minggu. Nggak tahu ada kambing ya. Saya sampai bawa kecap khusus yang buat sate kambing. Waktu di Turki paling enak saya beli itu seslik itu kasih itu jadi sate kambing. Nah di sini kan dagingnya menurut saya nggak bahaya, itu bilang bahaya. Nah itu kita harus sebagai seorang nasionalis Indonesia ya, kalau mau maju negaranya ya kita harus berani. Dalam arti berani sama nekat beda loh. Kalau nekat aja di sumur, nah kalau berani itu dipelajarin dulu, hadapin solusinya bagaimana. Makanya saya ini untuk besok ini saya tanggal 7 saya ada sosialisasi mengenai perjalanan dunia ini, ada dari Wonosobo sampai ke Denpasar. Saya mau membuat semacam tour itu road trip ya. Kita akan membuat supaya orang-orang ini bisa individu independence, karena orang-orang di Indonesia ini comfort zone daripada keluarganya ini masih kental sekali. Semuanya jangan kamu jangan sore-sore ntar kalau mandi sore ntar masuk angin, kalau nyebrang hati-hati ketabrak. Semuanya itu selalu begitu. Beda dengan orang Amerika Tengah ini kan adrenalinnya dari muda memang udah fight-nya tinggi. Nah itu yang buat saya nanti ya, saya akan mempromosikan itu bukan perjalanannya tapi mentalnya ini kita harus bagus dulu. Kalau udah mentalnya bagus pasti lancar. Dan orang kita kadang-kadang termasuk saya juga gaptek, orang kita kan kadang-kadang kalau suruh buka itu pakai apa namanya aplikasi paling susah, maunya nanya orang. Padahal kalau sudah begini kita nggak boleh nanya orang. Ya kamu harus risiko, kamu harus bisa. Ya dengan kepepet artinya kita bisa. Ya mungkin sekedar share aja itu. Jadi ya mungkin teman-teman nanti kalau pensiun mungkin masih agak lama, tapi kalau dipikirin dulu mau ngapain gitu. Karena life after work ya, life di waktu retired ini itu indah sekali. Beda sama life waktu kita kerja. Kalau untuk saya, karena di situ kita menghadapi segala masalah dan kita bisa proud apa yang telah kita lakukan selama kita waktu itu kita kerja. Jadi kita punya pengetahuan, kita punya bantu orang, bantu ini, bantu. Saya terus terang, saya bisa ngirit kalau nggak sama istri, karena follower saya ini, Pak nginep rumah saya Pak. Kalau begitu kan tidurnya juga di kampung saya. Sini kan banyak kampung. Ini aja nanti kita ke Leon sudah disuruh mampir nih, ke kota apa itu? What city, Yohan? What city before Lion we have to stop? Itu gara-gara kita ketemu orang itu suami istri di warung lagi makan di pasar. Gimana saya ketemu kita kemarin makan di mana di situ? Iya. Akhirnya jadi follower, jadi baik. Kita suruh mampir, suruh apa. Jadi sebetulnya kita manusia itu nggak ada yang. Ya. Dan
Dan saya terus terang waktu saya overland, saya waktu di Mongol di mana saya ketemu anak-anak kecil, semua anak-anak kecil itu kalau saya bawa permen, saya kasih itu selalu semua sama. Hi sir, how are you? Kalau bisa ngomong Inggris, where you from? Mau digendong, tapi begitu gede tergantung negaranya. Kalau di Mongol orangnya kurang ajar semua. Jadi semua itu depend on the parents, depend on the situation, depend on the country. Jadi nggak bisa. Nah Indonesia ini indah dan ketimurannya masih. Tapi kadang-kadang kebablasan, terlalu sungkan, terlalu ini kita dijek-dijek terus terang. Lalu itu sama message saya begitu, kita jangan mau dijek-dijek, kita harus tahu, jaga kita. Jangan mentang-mentang bully terus kita ladeni, belum tentu di sini bullynya belum boleh pakai kaos oblong, kita nggak tahu bully bener yang punya knowledge. Jadi di macam-macam ini yang kita harus kita harus jaga supaya kita bisa ini. Ya mungkin dari saya itu aja, mungkin inilah dari saya untuk berikutnya ini saya minta doa aja semoga kita bisa sampai LA nanti di tanggal 25. Ya, terima kasih. Dia pensiun muda nih, pensiun umur 48, udah berani jalan gitu ya, meninggalkan seluruh pekerjaannya dan keliling gitu. Kalau Pak Oga kan memang waktunya retire. Jadi kalau dihitung sekarang 10 tahun yang lalu bisa kita tebak lah umurnya Pak Oga berapa gitu, ya kan? Jadi udah, ya udah lagi kepala 7 nih Pak. Hampir 70. Ya hampir 70 sekarang lagi kepala 7. Jadi sangat luar biasa lah pengalaman ini ya. Silakan bisa diambil intisarinya buat teman-teman. Kalau yang ingin mencoba berpetualang, gitu. Karena banyak yang bisa kita serap dari petualangan beliau-beliau ini. Saya menemui petualang-petualang ini Pak, dari nggak hanya Pak Oga dan Pak Sani seperti yang tadi saya sampaikan, yang naik motor dan sebagainya. Ngeri-ngeri sedap juga gitu kalau denger kan. Dulu saya pernah punya cita-cita itu Pak, waktu SMA. Pingin tuh, saya bilang gitu, tapi setelah pikir-pikir kok ngeri-ngeri sedap juga gitu ya. Saya kepikiran tuh waktu saya dulu di Eropa tinggal, enak juga nih kalau naik mobil keliling dunia gitu, pada era itu gitu. Umur saya nggak jauh Pak sama Pak Sani Pak, beda-beda tipis gitu. Jadi dulu pernah kepikiran juga pingin apa namanya touring gitu ya. Kalau naik motor pernah tapi di Indonesia aja. Dan memang ada challenge, ada sesuatu yang membuat adrenalin kita ini. Gitu. Kalau teman-teman merasakan itu sekali-sekali tuh membuat kita tuh adrenalinnya menjadi lebih ini ya. Kemudian kita lebih berani menghadapi orang gitu loh. Dalam kasus-kasus tertentu itu dan itu saya rasakan sekali sih memang jiwa petarungnya itu keluar di situ ya. Karena kita dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang harus kita selesaikan, suka tidak suka, mau tidak mau. Kalau enggak ya kita akan mati di dalam kondisi yang itu. Jadi menurut saya ini pengalaman yang menarik ya. Jadi silakan teman-teman kalau mau mengikuti jejak mereka. Menurut saya juga bisa buat cerita, mungkin bisa dibukukan Pak Sani, Pak Oga, ya kan? Nanti kita bantu pasarkan ke seluruh dunia gitu dengan teman-teman Kemlu. Kalau di Kemlu ini kan dikirim-kirim Pak, 4 tahun pindah gitu, tapi nggak keliling seperti ini gitu. Cuman mereka mengalami hal yang serupa, cuman ya di satu negara. Jadi bisa dibayangkan apa yang mereka lakukan. Baik teman-teman semua, seluruh staf yang ada di KBRI, kalau ada yang mau tanya, silakan Pak Bantan. Pak Bantan, ada yang mau tanya lagi silakan. Apa peranan, kesan, andil orang tua Pak Oga semasa dididik, dibesarkan di Temanggung yang menjadikan Pak Oga seperti sekarang ini? Terima kasih. Jadi sebenarnya ayah saya ini masih sekarang ini umur 94 Pak. Mereka masih golf, dia masih golf. Ibu sudah meninggal kurang lebih waktu umur 74 ya. Jadi mungkin sudah berapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Nah, saya dilahirkan dari keluarga di desa Pak, tapi itu ada pendidikan Belandanya kuat Pak, ibu saya Pak. Kalau orang Belanda kan, kalau pendidikan makan harus on time, mandi harus on time, sekolah harus rambutnya harus gini, didikte begitu loh. Nah saya ini merasa, kan saya saudaranya per-6 Pak, saya paling besar, jadi saya nggak nyaman waktu itu. Nah akhirnya saya bilang karena saya punya prinsip satu,
kalau orang tuanya baik, pasti anaknya nanti jadi, maksudnya pendidikannya, pasti anaknya itu selalu melawan. Tapi kalau orang tuanya ini cuek, anaknya itu akan care ke orang tuanya. Jadi saya alami. Kemarin saya bilang begitu ke Pak Sani, bahasa Inggris. Look, if you want that your child be good, you must be crazy. Saya bilang sama Pak Sani. Tapi kalau you are very good to the children become crazy. Ada ibu-ibu lewat, you are true, langsung. Orang dari Meksiko, dia dengar. Di mana? Teotihuacan ya? Karena anaknya dia itu juga umur 20, dia nggak bisa handle. Karena mungkin terlalu dimanja, istilahnya gitu. Jadi kalau anak dimanja itu biasanya spoil anaknya. Tapi kalau, nah akhirnya karena ayah saya itu begitu, terus saya punya satu adrenalin. Oke, Bapak punya perusahaan ya, saya akan lawan. Batin sebetulnya dengan beliau. Waktu saya ke Australia, saya kan nekat tuh Colombo plan itu, saya daftar dapet. Sebagai orang desa bilang, lo Australia ntar lo pulang pasti rambutnya gondrong, pakai celananya cutre, waktu itu cutre, pasti lo nanti pulang jadi orang rusak gitu. Saya bilang kenapa pas lo jadi thinking? Beda sama orang sekarang kan. Saya nekat, saya pergi. Sampai saya graduate nggak diterimokin. Saya di sono nggak pernah ditirikin, nggak pernah. Pokoknya dicuekin aja. Saya sakit hati Pak. Sewaktu kita graduate kan, waktu kita dikasih itu kan semua datang bapak mamanya. Saya nggak ada orang tua saya, ya itu sendirian. Waktu itu pakai jas, pakai ini, pakai itu. Habis gitu ya pulang aja, udah gini udah pulang rumah, makan di warung. Tapi di situ saya lihat yang dibanggakan oleh orang tua itu bukan daripada performance looking kosmetikal, tapi kesuksesan daripada lu punya hidup. Saya bukan sombong Pak, saya sekarang masih punya karyawan 800 yang saya kasih ke anak saya. Ini mobil Avanza yang kemarin saya vlog tuh, itu semua interior bikinan saya yang ada di sini gitu. Ayah saya tahu, saya jadi montir, saya beli mobil 1, 2, 3, sekarang saya mungkin over hampir 200 dulu, sekarang tinggal 150 mobil. Tapi itu bukan saya pamerkan. Saya hanya memamerkan capability saya dari nothing to something. Itu yang harus tiru. Itu. Jadi ayah saya ya juga dia nggak pernah muji sampai saya. Tapi saya tahu teman-teman bapak saya bisikin saya, bapak kamu selalu membanggakan anaknya, kamu digini-giniin. Oh ya, terima kasih. Bapak saya nggak pernah ngomong depan saya kamu begini, nggak pernah. Nah itulah mendapatkan saya mengambil intinya. Yang saya istilahnya dibuang, bukan dibuang begitu, didiem-diem dicuekin, itu yang membuat saya jadi akhirnya saya mau menunjukkan bahwa saya ini mampu. Dan saya hasilnya ini semua saya kasih anak-anak, semua buat kalian. Saya hanya punya legacy ini untuk ngasih untuk orang. Ini versinya Pak Sani, ya kan? Karena dia ada perpisahan tuh di China itu. Ini kita dengar nih rute Kazakhstan yang tantang itu sampai ke ke Eropa. Silakan Pak. Ya, selamat siang semuanya. Jadi saya cerita waktu pisah aja ya. Awalnya sih sama, kita keliling-keliling ASEAN, Indo, China. Jadi Pak Hoke ini memang panutan teman-teman dari dulu. Jadi awal itu saya tuh dulu hobi ikan Pak. Koi, segala macam lah. Saya breeding ikan, terus saya ekspor ikan hias ke Amerika. Sini juga saya import tuh dari Kolombia, dari Brazil, segala macam gitu. Terus saya hampir 10 tahun lah gitu, kayak gitu. Sampai satu hari ketemu dia, lu ngapain katanya? Itu kutak-kutak ikan aja katanya. Ya kan? Udah ikut gua aja katanya. Ngapain? Ini saya dulu waktu di Amerika saya sekolah, emang udah suka mobil klasik. Saya kerja di bengkel, kemudian saya dapat mobil klasik. Dia ini adalah salah satu kolektor mobil klasik yang paling top ya. Mungkin bukan Indonesia, udah di Asia Tenggara. Ya, jadi bisa lihat Hoke Auto Gallery, bawa ke semua koleksinya Pak Hoke. Jadi saya waktu itu udah ikut saya aja. Nah, ini restoran mobil klasik. Jadi sudah bisa diracunin Pak. Kalau anak bilang diracunin, ternyata saya yang diracunin yang paling parah Pak. Mau bawa ke ini.
Jadi sekarang ada 20-an mobil itu. Klasik juga. Ya, klasik semua, termasuk Jeep Mercy tadi. Kita Jeep Mercy karena setelah mobil klasik kita touring kan. Kita anggota PMKI yang ketua pendirinya Pak Solikin Evi almarhum barusan dia. Jadi dari saat itu saya waktu itu udah ikut saya aja. Ini restoran mobil klasik. Jadi sudah bisa diracunin Pak. Kalau anak-anak bilang diracunin. Ternyata saya yang diracunin yang paling parah Pak. Mau bawa ke ini. Jadi dari itu udah akhirnya pada saat itu saya putuskan untuk quit. Kebetulan udah waktunya deh, saya pikir udah akhirnya 2014 itu kita memulai mobil dari Tanjung Priok ke Malaysia, 2 mobil ini sampai sekarang mobilnya nggak pulang 10 tahun. Jadi singkatnya waktu kita sampai di Mongol itu di Cina, Pak Hoke kan masuk ke Mongol, saya balik lagi ke Malaysia. Saya take the easy road Pak. Pak Hoke lebih adventurous. Jadi saya bareng karena kebetulan ada grup dari Malaysia yang ngadakan touring juga dari Kuala Lumpur London 66 hari kayak gitu. Jadi lewat Tibet, terus Kyrgyzstan, Kazakhstan, Skandinavia, saya berhenti di London. Nah setelah itu udah kita sendiri. Waktu saya nyampe di London, Pak Hoke yang kecelakaan di Mongol waktu perjalanan itu sendiri. Ya, dia juga nggak bilangin kita juga, nggak bilang siapa-siapa gitu karena alasan yang tadi. Akhirnya baru setelah itu jalan ketemu di Paris. Akhirnya saya ke Eastern Europe, Pak Hoke ke Western Europe. Akhirnya ya tadi udah gitu sebelum COVID saya berhenti di Belgia itu mau ke Afrika. Saya nggak pernah rencana mau ke benua Amerika. Saya nggak pernah rencana karena saya kalau Amerika Utara saya udah sering. Kalau Amerika Selatan saya nggak terlalu tertarik gitu loh Pak. Saya lebih udah nanti aja deh Afrika dulu, kirim ke Afrika Selatan gitu. Sebelum COVID udah siapin semuanya, akhirnya COVID, akhirnya nggak jadi, semuanya berhenti. Akhirnya ya itu di tahun 40 deh kita bareng lagi aja ke, saya pikir itu ya Amerika Selatan, ya udah deh. Terus di Uruguay baru mulai perjalanan Pak, 3 hari saya dirampok. Jadi kita di hotel, itu pengalaman yang paling ini buat saya. Kalau yang mobil rusak segala macam masih nggak masalah. Jadi saya Pak Hoke Ibu Minar di kamar sebelah, saya di kamar sini sama istri. Malingnya masuk kamar di hotel. Di Uruguay perbatasan sama Brazil. Itu sesuatu yang kita nggak pernah kira terjadi. Ponta Diablo. Jadi perbatasan Uruguay sama Brazil itu perbatasannya apa? Cuy ya. Perbatasan Cuy. Jadi itu hikmahnya kita berdua Pak. Ternyata kalau berdua begini kita bisa saling bantu. Kalau solo repot, uang habis. Cuman untungnya paspornya ada semua. Jadi ya kan orang Indonesia pasti ada untungnya selalu ya. Saya pikir memang Amerika Selatan ini menantang. Selatan Tengah ini nggak seperti Eropa. Eropa kan ini aman Pak ya. Jadi ini menantang, di samping medannya, cuacanya, makanannya, juga bahasanya Pak. Bahasanya yang memang kita juga kurang menguasai ya. Apalagi kita pikir kita bisa pakai Google Translate, tapi kalau nggak ada signal kan percuma aja. Jadi tantangannya di situ.
Dan yang terakhir juga sebelum masuk sini ya mobil saya kan juga masalah lagi juga. Jadi berdua kita bisa gitu. Dan di selama perjalanan ini saya 10 tahun lebih muda daripada Hoke. Saya banyak belajar dari senior kita ini mengenai berkeluarga, karena kita banyak waktu ya, filosofi hidup ya, dan self improvement Pak ya. Ini self apa ya namanya ya, kalau saya bilang self improvement, kalau kita kan harus improve gitu ya. Jadi segala macam, kalau soal yang lain mungkin kita bisa belajar, tapi kalau pas lagi begini ini kita bisa tahu karakter orang ya kan, siapa teman kita, siapa yang memang yang kita bisa andalkan. Teman banyak tapi sahabat itu kan sedikit ya. Jadi kalau kita touring tuh udah kelihatan Pak. Udah seminggu masih bagus-bagus aja, tapi kalau udah 2 minggu udah kelihatan nih karakternya gitu. Jadi saya banyak belajar dari Pak Hoke, dan beliau juga teman saya, juga sahabat dan guru saya juga gitu. Jadi selama ini saya beruntung karena 10 tahun lebih muda dari dia selalu bilang, lu udah seluruh dunia katanya, udah berapa puluh negara katanya. Padahal umur baru masih 10 tahun, karena waktu 10 tahun kan dia baru mulai ya kan, 10 tahun gitu loh. Kalau saya sudah selesai, dia bilang gitu. Ya memang satu hal yang memang bisa kita menurut saya bisa kita planning kalau semuanya tergantung apa yang kita pengen lakukan gitu. Karena saya akui bahwa Pak Hoke memang punya satu determinasi dan satu visi yang untuk apa hidup ini buat dia gitu. Jadi bisa lihat nanti YouTube-nya dia, ya kan, belajar juga dari dia. Kita banyak bercanda juga, tapi juga banyak satu hal-hal yang memang kita bisa tarik dari semua perjalanan ini Pak. Dan saya senangnya perjalanan ini belum selesai. Kita masih bisa write the history. Kita masih bisa belajar apa yang kita mesti pelajari. Termasuk buat saya pribadi ya, buat anak-anak juga ya. Teman-teman yang mengikutin kita ya kan, dan bukan sekedar ini kita kesini. Orang-orang kebanyakan komennya, kok bisa ya Om Hoke, Om Sani pergi ya gini-gini. Tapi dia nggak tahu sebetulnya di balik itu seperti apa, bagaimana kita bisa seperti ini. Pak Hoke puluhan tahun ngelas di jalanan waktu awalnya dia memulai bisnisnya gitu. Jadi hal-hal itu kan mereka nggak tahu, lihatnya mereka kulit-kulitnya kita. Padahal di balik itu bahwa semuanya ada kerja keras, ada perjuangan, ada satu struggling. Foto tapi kalau nggak mampir KBRI nggak lengkap Pak. Wah ini Maya kalender ini. Iya, ini Maya kalender Pak. Saya nggak tahu Aztec ya. Aztec nih bukan Maya, yang ini Aztec. Kalau yang Maya yang di sana. Ya ini Aztec, kalender Aztec. Saya nggak tahu bacanya, tapi nanti bawa belajar sendiri Pak di YouTube. Bacanya gimana? Saya ada yang lupa Majapahit Pak. Oh Majapahit. Ya, saya tahu Majapahit. Ya. Kita juga punya kalender Majapahit kayak gini. Ya mungkin bisa dipajang Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi juga. Ini buat Pak Sani. Petualang kita. Ya. Oke. Selamat loh Pak, sukses Pak. Ya, sukses ya Pak, sukses. Kita foto di depan ya Pak. Ya. Nomornya pesan juga ya Bu? Nomornya iya. Iya. Tapi udah lama Pak. Udah lama ya? Udah lama banget. Dalamnya udah Hoke. Iya, Hoke. Iya. Apa aja Pak dalam jebakan? Yang penting GPS. Jangan dipakai nama yang aslinya ya Pak Artawan. Barang-barang semua nama. Ini nama panggilan, nama kecil. Oke. Jadi dari kecil dipanggilnya begitu. Ada
Buat konten. Oh, cuma konten ke depan. Ini tahun 86, Pak? 96, Pak. Hah? Kenapa pakai yang lama, nggak baru? Karena kalau lama, gini Pak, kenapa saya pakai ini? Saya beli mobil paling nggak mau. Jadi apalagi mobil ini buang-buang. Oh gitu. Gua paknya banyak. Gampang nyarinya. Udah, saya bisa beli ini karena nggak pakai komputer. Oh, semua manual. Bawa ke bengkel juga gampang kali ya? Gampang. Ini soalnya ya kotor Pak. Karena barang yang saya butuhkan bisa saya semua seperti pemasak kaca kalau saya mau ambil kecelakaan apa. Baca kaca? Kan ada pemasak kaca. Oh. Buat apa? Bawah kalau masuk air Pak, tapi bisa masuk air. Supaya itu. Ini jalannya juga banyak ya. Saya pilihnya seperti ini. Kalau 2000 ini tambah aja. Ini bisa kok Pak, mereka dari saya ke bawah Pak. Oh, Ya, teman-teman, ini saya di kompleks KBRI nih dengan Pak Cepi. Nah, kita sekarang sedang browsing ini. Yang mau foto di itu bendera. Ya, ini KBRI yang di Mexico City. Kita sedang naik mobil dari KBRI dengan Pak Cepi nih. Ya, Terima kasih Pak Cepi. Kita sudah disambut. Udah kunjungan ke Meksiko. Ya, kita sedang mau jamu makan di rumah makan Vietnam. Berhubung rumah makan Indonesia ada 2 katanya di Mexico City, tapi Senin tutup. Hari Senin tutup. Ya, nah, nanti setelah kita berbincang-bincang sore kita langsung mau bertolak ke utara, mungkin mampir di Leon, dan lusa kita masih mau ke border untuk masuk ke Texas. Ya. Oh, oke. Ya. Lewat Nuevo Leon ya, Monterey ya. Monterey, kita lewat Monterey, terus ya, nyebrangnya melalui Laredo. Ke Laredo. Ya. Kita... Laredo itu Pak, kalau malam ya, katanya jangan lewat Pak. Jadi dari Monterey ke Laredo, siang. Itu batas akhir kalau bisa jam 6 sore. Oke. Jadi jangan lewat dari Monterey ke Laredo itu di atas tutup kali jam. Tutup. Bukan tutup, bahaya. Bahaya ya. Jadi banyak biasanya mereka berhenti di kilometer 26 di apa itu namanya di pom bensin. Oke. Ya 20 kilometer 26 sampai Laredo itu yang berbahaya. Oke, nanti kita antisipasi dah. Betul. Makanya saya baru dari sana, dari minggu lalu, sebulan yang lalu saya. Bapak nyebrang juga Laredo? Iya, saya udah nyewatin 3-4 Laredo tuh paling bagus atau masih yang bagus lagi ada di sebelahnya apa itu Pak? Columbus ya? Columbus sama McAllen dengan apa itu? ¿Cómo se llama Ricardo? McAllen border. The border to the US from here. Texas, ¿Cómo se llama Alcalde es Tamaulipas. Sí. Laredo is also Tamaulipas though. New Laredo? Yeah, New Laredo is Tamaulipas. Y Laredo is Texas. Laredo is Texas, New Laredo dari Tamaulipas. No, I mean the other one, the McAllen and what's it? ¿Cómo se llama? McAllen. No, McAllen border with Mexico. Is the International Bridge? Yeah, no, I mean the city. Colombia. No, it's the International Bridge number 3 is Colombia. Colombia ya? Colombia is in Nah, sekarang sedang makan dengan Pak Dubes nih. Ada di Mexico City. Itu salah satu tuh yang kita makan Vietnam karena rumah makan Indonesia tutup. Jadi makan. Jadi hidupnya tuh dari hari ke hari tuh.
saya sedang di pom bensin ya. Di sini kencing bayar 5.000 perak nih. Tapi WC-nya bersih. 5.000. Apa netes? Oh iya, bukan kita punya. Ya kadang-kadang kita kalau berhenti mesti cek kolong ada tetesan oli atau apa. Kita sedang cari makan nih karena masih 1 jam lagi, masih 100 kilo lagi. Sedangkan sekarang sudah jam 8 malam. Kita masih OTW untuk menuju ke border USA. Kurang lebih 2 hari lagi baru kita sampai di Monterey dan kita nyabrang ke USA melalui Texas. Ikuti terus perjalanan di Meksiko menuju Los Angeles. Bravo, never stop overlanding.